Selamat siang. Ini saya akan membawakan materi mengenai sistem penggajian oleh saya, Kristen Dwi Karya Susiawati, sebagai dosen Universitas Kristen Maranatha untuk materi pada subbab sistem penggajian ini. Dalam arti sederhana, penggajian atau payroll sering diartikan sebagai jumlah total yang dibayarkan untuk sejumlah karyawan atas jasa yang mereka berikan selama suatu periode. Sedangkan menurut Mulyadi 2001 halaman 17, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Jadi sistem penggajian ini kalau dikaitkan dengan sistem akuntansi yang dikenal dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk membantu proses pencatatan dan proses pelaksanaan pembayaran gaji pada karyawan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pengupahan di sini meliputi dokumen pendukung SK penetapan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekapan daftar gaji dan rekapan daftar upah, surat rincian gaji dan upah, bukti transfer, jika ditransfer, bukti tanda tangan terima gaji atau slip gaji yang ditandatangani untuk yang tunai, dan bukti kas keluar atau voucher bukti pengeluaran kas. Unsur kontrol atau pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian di sini yang harus ada menurut Mulyadi 2001 halaman 386 bahwa setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat setempat. Di sini misalnya pejabat tersebut adalah seorang direktur utama. Yang kedua, jika ada perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan tarif dan upah atau tambahan keluarga yang didaftarkan, di sini harus disertakan sebagai bukti dokumen. Lalu yang berikutnya adalah setiap potongan atas gaji dan upah selain dari pajak, karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasikan oleh fungsi kepegawaian. Lalu kartu jam hadir diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Jadi otorisasi di sini sebagai tanda pemeriksaan telah divalidasi. Lalu ada perintah lembur juga harus sudah diotorisasi atau divalidasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Jadi dianggap sah dan valid. Untuk prosedur dan tata cara pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur. Jadi harus ada bukti dokumen daftar hadir lembur. Dan uang lembur ini biasanya dibayarkan secara periodically, yaitu sebulan sekali paling cepat dan dibayarkan bisa pada awal bulan berikutnya. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus. Yang penting ada perincian perhitungan dan bukti dokumen tanda rekap daftar lembur. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam lembur di sini ada beberapa dokumen yaitu berupa daftar pembayaran perhitungan uang lembur, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur, dan surat setoran pajak.
Berikut ini adalah contoh flowchart penggajian. Di sini start awal itu dari mulainya karyawan. Karyawan menyiapkan data karyawan. Data karyawan ini dokumen-dokumen tadi SK yang sudah diserahkan bagian PSDM atau HCD di sini. Dan jika ada perubahan, SK perubahan dan hasil presensi karena melakukan presensi di sini ya. Jadi data karyawan 2 rangkap. Lalu oleh bagian PSDM atau HSCD direkap dengan ada proses merekap presensi, ada output dokumen berupa rekap presensi. Rekap presensi ini diberikan pada bagian keuangan, jadi ada tanda panah alur ke bagian keuangan. Lalu bagian keuangan melakukan proses membuat slip gaji. Jadi ada bukti, ada bentuk flowchart tanda proses membuat slip gaji. Hasilnya berupa atau outputnya berupa dokumen slip gaji 3 rangkap di sini. 1 diarsip, sedangkan yang ketiga diberikan pada manajer, yang 1 sebagai dasar membuat laporan penggajian. Laporan penggajian 2 rangkap, 1 diarsip, 1 diberikan ke manajer dan diarsip. Slip gaji yang telah diterima manajer dari bagian keuangan ini diproses untuk diperiksa dan divalidasi. Slip gaji yang telah divalidasi, 1 diarsip, 1 diberikan kembali ke bagian PSDM atau HCD di sini. Jadi ada konektor nomor 3. Slip gaji yang telah divalidasi dikirimkan ke karyawan. Slip gaji telah divalidasi beserta uang dan selesai. Keterangan flowchart penggajian berupa prosedurnya. Tadi yang setelah saya jelaskan bahwa karyawan di sini membuat data diri dirangkap menjadi 1, lembar pertama dikirim ke PSDM HCD, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang gaji oleh PSDM HCD. Lalu PSDM atau HCD menerima data karyawan dan hasil presensi direkap dan rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. Dan PSDM HCD memberikan slip gaji divalidasi beserta uang. Sedangkan bagian keuangan di sini yang bertugas membuat slip gaji yang rangkap 3 lembar sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, dan lembar kedua sebagai arsip, lembar ketiga diserahkan pada manajer. Sedangkan pimpinan tugasnya setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sebagai pimpinan ini sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap, lembar pertama arsip, lembar kedua diberikan PSDM HCD yang nantinya diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Contoh DFD pada sistem penggajian supermarket, DFD sistem berjalan berupa diagram konteks adalah sebagai berikut. Dari karyawan dan berakhir di direktur. Jadi karyawan bentuknya kotak dan direktur juga bentuknya kotak. Di sini karyawan memberikan slip gaji dan tanda terima gaji, menerima slip gaji dan tanda terima gaji yang dia terima. Sedangkan dokumen yang diberikan adalah tanda terima gaji telah divalidasi oleh kepala organisasi, di sini direktur misalnya atau manajer.
Di sini prosesnya adalah sistem penggajian karyawan supermarket negeri Antabrata misalnya. Lalu di sini ada proses laporan gaji atau dokumen laporan gaji yang diterima direktur, dan direktur memberikan rekapitulasi gaji yang telah di ACC atau divalidasi. Sedangkan untuk diagram 0, 0 untuk yang logik di sini, awalnya dari karyawan berakhir di direktur. Proses yang pertama adalah penyerahan absen, yang kedua hitung gaji, yang ketiga pembayaran gaji, yang keempat pembuatan laporan gaji. Di sini karyawan menyerahkan kartu absen. Lalu di sini ada rekap absen, jadi ada arsip rekap absen. Rekap absen diberikan ke bagian perhitungan gaji. Di sini dokumennya itu ada arsip kartu absen, arsip overtime, arsip pinjaman, dan arsip daftar karyawan. Lalu masuk ke proses selanjutnya, di situ adalah pembayaran gaji setelah ada dokumen arsip rekapitulasi gaji. Sedangkan direktur menerima dokumen rekapitulasi gaji dari hitung gaji dan rekapitulasi gaji tersebut yang telah di ACC diberikan ke bagian perhitungan gaji. Lalu dari data gaji, di sini ada arsip gaji karyawan. Data gaji diberikan ke bagian pembayaran gaji. Pembayaran gaji di sini memberikan slip gaji, tanda terima gaji pada karyawan, dan uang. Tanda terima gaji yang telah divalidasi atau bukan divalidasi tapi di ACC atau di tanda tangan bahwa telah diterima oleh karyawan, ini diberikan ke bagian pembayaran gaji. Ini arsip tanda terima gaji direkap. Lalu proses berikutnya adalah pembuatan laporan gaji. Ini ada tanda terima gaji ACC, lalu ada dokumen data gaji. Ini laporan gaji diberikan pada direktur. Jadi prosedur sistem berjalan di situ tadi ada 4, ya. Dan pada saat prosedur penyerahan absen, karyawan yang masuk dan pulang kerja setiap hari absen itu menggunakan kartu absen yang dikumpulkan tiap akhir bulan. Sedangkan pada prosedur perhitungan gaji, di sini perhitungan gaji dilakukan oleh bagian akuntansi dengan membaca atau melihat arsip rekapitulasi gaji yang overtime dengan hitung gaji bruto, atau melihat karyawan yang mendapatkan uang dengan kasbon sebelumnya lebih dahulu. Kemudian gaji total dibuat rekapitulasinya oleh bagian akuntansi dan selanjutnya meminta persetujuan ke direktur. Dan rekapitulasi dikembalikan bagian akuntansi untuk diarsip. Begitu juga dengan data gaji karyawan yang disimpan dalam arsip gaji karyawan. Sedangkan prosedur untuk pembayaran gaji ini juga harus sebelumnya disetujui oleh direktur. Untuk prosedur laporan gaji, di sini semua prosedur selesai, bagian akuntansi membuat laporan gaji dengan melihat arsip gaji dan tanda terima yang sudah ditandatangani oleh karyawan dan ditujukan pada direktur, sedang kopinya diarsip. Sedangkan untuk DFD fisik, di sini berarti awalnya dari karyawan, akhirnya di direktur atau manajer di sini. Proses yang pertama setelah karyawan itu adalah ke bagian PCM atau HCD, yang kedua adalah ke keuangan. Jadi proses yang terjadi ini utamanya adalah di bagian PCM dan keuangan. Ini karyawan memberikan data karyawan dan hasil presensi, rekap presensi diberikan bagian PCM ke bagian keuangan, keuangan memberikan slip gaji dan laporan gaji ke manajer, slip gaji yang telah divalidasi diberikan ke bagian PCM HCD, dan slip gaji beserta uang diberikan pada karyawan. Jadi proses fisik ini menggambarkan ringkasan daripada flowchart yang telah dibuat dan prosedur yang ada, melibatkan dokumen dan bagian-bagian yang terkait terlihat secara lebih jelas. Sedangkan di sini ada DFD usulan untuk perbaikan daripada sistem yang ada. Yang dulu sistemnya manual, di sini perbaikan dengan sistem komputerisasi dari karyawan berakhir di direktur. Jadi karyawan di sini
absen dengan ID card secara computerized. Lalu di sini dokumen yang terima karyawan itu berupa data absensi dengan ID card dan slip gaji, dan di sini laporan pendapatan dan laporan gaji yang diterima oleh direktur. Jadi direktur itu menerima laporan pengeluaran kas, bukan laporan pengeluaran kas karena pembayaran gaji dan laporan gaji. Sedangkan untuk DFD usulan, untuk DFD logik level 0, ini dari karyawan berakhir di direktur, itu prosesnya yang pertama adalah absensi, yang kedua adalah perhitungan gaji, yang ketiga pembayaran gaji, yang keempat proses jurnal, yang kelima cetak laporan. Jadi karyawan di sini memberikan data ID card dengan maksudnya melakukan absensi dengan ID card. Lalu di sini ada data absen yang terbentuk, file absen. Lalu dari absensi di sini terkoneksi dengan data karyawan, ya. Data pinjaman, data jabatan, perhitungan gaji, file absen dan data absen di sini. Data gaji menjadi file gaji. Lalu dari proses perhitungan gaji ke proses selanjutnya pembayaran gaji, yaitu data jabatan, data pinjaman, data karyawan di sini masuk, ya. Dan pembayaran ini slip gaji diberikan pada karyawan, ya, untuk ditandatangani. Lalu untuk file gaji di sini ada data gaji. Lalu untuk jurnal di sini dokumennya juga dari file gaji, ya, berupa file jurnal, data perkiraannya apa. Lalu cetak laporan ini dari hasil data gaji, yaitu berupa data perhitungan gaji maksudnya. Di sini untuk direktur menerima laporan gaji dan penjelasan rekapan bahwa laporan pengeluaran kas total. Itu yang terima direktur. Jadi prosedur sistem usulannya di sini, ketika dirubah menjadi sistem computerized, ini setiap hari absen menggunakan ID card dengan barcode, ada perhitungan gaji oleh bagian akuntansi dengan membaca file absen, file jabatan, file pinjaman, serta file karyawan. Lalu prosedur pembayaran gaji, akuntansi memberikan slip gaji dan slip gaji pada karyawan setelah proses perhitungan gaji selesai. Untuk prosedur jurnal, di sini file yang terbentuk bisa dibedakan menjadi file jurnal dan file detail jurnal untuk mempermudah pembuatan laporan pengeluaran kas. Sedangkan pada saat prosedur laporan gaji, setelah semua prosedur selesai, maka bagian akuntansi atau bagian accounting di sini mencetak laporan gaji dan laporan pengeluaran kas, di mana data-data laporan tersebut diambil dari file karyawan, file pinjaman, file jabatan, file transaksi penggajian, file jurnal, file detail jurnal, dan file perkiraan. Laporan tersebut diserahkan kepada direktur. Untuk sistem penggajian dari buku textbook, ini dari buku textbook bahasa Inggris, ya, Romney dan Botnar misalnya, Human Resource Management and Payroll Process di sini yang dilakukan. Tentunya harus ada bagian HR Management dan bagian proses payroll di sini. Jadi ada keterkaitan dan memahami secara logik dan visi karakteristik daripada HR Management dan Payroll Process, dan banyak menggunakan teknologi di sini untuk proses tersebut. Ketika berbicara mengenai sistem informasi penggajian, ini berkaitan dengan berbagai user dan berbagai pihak dalam departemen di sini, sehingga membutuhkan sistem enterprise dan sistem database perusahaan di sini untuk memudahkan proses kontrol berkaitan dengan proses penggajian. Karena di sini proses penggajian ini, walaupun prosesnya sebetulnya hanya satu membayarkan gaji, tapi membayarkan gaji untuk 10 departemen perusahaan. Yang bertugas sebagai HRD atau Human Capital Management, di sini proses yang terjadi dan tugas yang difungsikan itu bagaimana merekrut karyawan, meng-hire karyawan, mengembangkan karyawan, dan menugaskan karyawan, memotivasi, dan juga
memberikan pinjaman pada karyawan, atau di sini juga ada kasus misalnya untuk mendeterminasi karyawan, mengasumsikan karyawan merefleksikan investasi yang strategik lebih daripada biaya administrasi. Diestimasikan untuk biaya human capital itu antara $500.000 atau $5 juta per orang. Itu termasuk sampai masa dia dipensiunkan atau masa dia dikeluarkan di PHK dan harus diberikan uang pesangon misalnya. Lalu untuk biaya seperti human capital, ini termasuk dalamnya adalah kompensasi benefit HR mencerminkan 43% daripada rata-rata total operasional perusahaan. Jadi biaya HR yang baik itu adalah 43% daripada rata-rata total operasional perusahaan. Otomasi HR atau disebut transform HR di sini dengan nilai yang lebih tinggi atau strategik. Jadi di sini otomasi HR mengevaluasi dan program kompensasi merefleksikan daripada perubahan pola kerja, graying workforce, artinya pekerja yang sifatnya dalam gray yang abu-abu, lalu virtual team, telekomuter, konsultan, kontraktor, part-time, dan pekerja secara temporary. Yang mungkin graying workforce ini pekerja outsourcing tapi di luar perusahaan tapi menjadi karyawan tetap karena difungsikan secara strategik. Jadi dalam bahasan materi ini berikutnya akan identifikasi 3 hal, yaitu mengenai pentingnya seseorang sukses dalam organisasi apapun. Yang kedua, bagaimana HR manajemen dan bagian payroll itu membantu manajemen untuk meleverage daripada modal SDM. Jadi artinya untuk meningkatkan secara potensial dan akseleratif sumber daya capital ini. Lalu yang berikutnya adalah memperkenalkan teknologi yang digunakan dalam implementasi modern daripada HR manajemen dan proses penggajian. Proses definisi dan fungsi yang terkait di sini, jadi personal management ini memulai menangani pembayaran dan administrasi seseorang dalam fungsi untuk merekrut dan hubungan dengan karyawan dan selanjutnya. Sedangkan HRM di sini lebih menampilkan seorang personal itu sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan atau diawasi. Lalu filosofi daripada HCM ini berdasarkan 3 prinsip mayor atau 3 prinsip utama. Yang pertama adalah nilai seorang individual itu bisa mendrive sebuah organisasi dari pekerjaannya yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, sikap, dan motivasi. Sedangkan aset sumber daya atau human asset ini termasuk di dalamnya adalah full-time permanent employees plus part-time employees. Jadi artinya yang baik yang disebut human asset, baik yang karyawan full-time, part-time, maupun secara sementara atau temporary, ataupun kontraktor yang sifatnya independen. Jadi, setiap orang yang berkaitan pekerjaannya dengan perusahaan tersebut, baik secara temporary, part-time, ataupun full, maupun yang sifatnya independen. Di sini, dengan supply chain management, ini termasuk dalamnya adalah supplier, sales channel, partner, dan customer juga. Jadi itu filosofi dasar utamanya. Lalu yang berikutnya, filosofi ketiga, seseorang yang berkaitan dengan organisasi, dari mulai dia bekerja sampai dia diberhentikan, itu harus mengandung nilai manfaat yang maksimum. Sampai nilai manfaat maksimum dia masih bisa untuk digunakan atau
dipotensialkan untuk kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Fungsi utama daripada proses HRM di sini adalah menciptakan daripada arus informasi yang mendukung kegiatan yang rutin dan pengambilan keputusan yang diperlukan berkaitan dengan Departemen HRM di sini. HRM di sini keputusan yang diperlukan dalam meng-capture atau menangkap informasi, mencatat, dan menyimpan yang berkaitan dengan aktivitas daripada human resource di sini. Menggenerasi daripada beberapa macam bentuk human resource yang berbentuk form, formulir, dan dokumen, dan menyiapkan laporan manajemen, dan menyiapkan juga laporan untuk pemerintah, yaitu berupa laporan pajak ya. Untuk laporan manajemen ini berkaitan dengan laporan perhitungan akhir total pengeluaran kas untuk total pengeluaran gaji yang anggarkan dan telah dibayarkan. Berikut dengan prestasi karyawan tiap orang. Banyak perusahaan di sini umumnya menggabungkan antara payroll dan HR. Di sini proses payroll memaintain bahwa mengenai pajak, manfaat, kehadiran, waktu kerja, dan cek yang dibayarkan. Proses payroll umumnya terjadi otomatis karena komputer dan lebih cepat secara berulang itu dengan perhitungan komputer di sini. Untuk Current HR software di sini yang mengerjakan payroll ini ada manfaat admin, jadi ada adminnya, ada applikan tracking processing, skill inventories, dan compliance reporting. Jadi ada keuntungan dari segi administrasi, dari segi tracking dan prosesnya, dari segi untuk akumulasi skill-skill dari tiap karyawan, dan komplain pelaporan juga karena semua di-handling oleh secara computerized. Banyak HRM ini tidak tercapture oleh GAAP, tapi akuntan harus mengakui nilai daripada human capital secara jangka panjang untuk kesehatan suatu organisasi, karena tadi nilainya adalah 43%. Ya. Jadi inilah modul payroll yang biasanya daripada bagian modul HR software, ini contohnya, ya. Dan ini adalah HR payroll antara yang lain juga yang ditampilkan di slide berikutnya. Di sini proses untuk common data including menciptakan daripada sumber utama informasi HR, lalu menyajikan data akses yang lebih cepat, meminimalisir redundansi, memastikan integritas data dan konsistensi, memfasilitasi daripada pemilihan data, dan meningkatkan daripada akurasi data. Struktur organisasi daripada VIP Human Resources, yaitu yang secara lengkap dan detail ada Manager of Safety, Health, Service and Benefit, Manager of Employee and Relationship, Manager and Human Resource System, Manager of Personal Planning and Staffing, Manager of Personal Appraisal and Development. Dan tugas-tugas daripada HR Management di sini dari struktur organisasi tersebut, Manager of Safety, Health, Service and Benefit memastikan kesehatan dan keamanan daripada karyawan. Lalu juga di sini keputusan dibuat memastikan kecukupan daripada paket kesehatannya, ya, dan informasi yang diperlukan status daripada kondisi kerja yang terkini, lalu regulasi pemerintah, lalu berkaitan dengan benefit yang harus diperoleh oleh karyawan, industri, dan sebagainya. Sedangkan oleh manajer employee industrial relationship di sini menghandle daripada komplain daripada karyawan,
Lalu untuk keputusan yang dibuat di sini mendefinisikan daripada ekstensi dan sifat juga pengaruh karyawan pada keputusan manajemen. Di sini kriteria berkaitan dengan bagaimana, kapan memberhentikan karyawan atau memindahkan karyawan atau mempromosikan karyawan di sini. Dan informasi yang diperlukan adalah statistik ekonomi saat ini, outcome yang diperoleh perusahaan, dan aturan pemerintah. Lalu Manager of Human Resource System ini memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh personal manager staff dan merasa puas. Lalu untuk kualitas pelayanan di sini antara bagian IT juga terjalin dengan baik. Lalu keputusannya bagaimana mendiscover atau menemukan informasi teknologi atau teknologi informasi yang membantu personal dalam manajer untuk melakukan kinerja dari hari ke hari dengan memilih paket software yang terbaik, ya, dan memastikan kapan sifat dan waktu training yang diperlukan untuk pengguna daripada HRM. Lalu untuk yang informasi yang diperlukan oleh manajer human resource system di sini, hal baru apa yang berkaitan dengan HR manajemen dalam proses pengembangan teknologi dan informasi yang diperlukan oleh manajer personal dan staf yang bekerja dengan menggunakan feedback daripada pengalaman kerja dengan proses manajemen. Sedangkan Manager of Personal Planning dan Staffing di sini ini bertugas dalam bagian untuk perencanaan dan penetapan karyawan di suatu perusahaan. Perencanaan dan penetapan di sini berlaku untuk jangka pendek dan jangka panjang di masa akan datang dan sumber yang diperlukan, menganalisa pekerjaan dan keahlian yang diperlukan untuk menunjukkan kinerja mereka, membantu dalam perekrutan aplikasi dari perekrutan daripada orang-orang yang meng-apply kerja maksudnya, lalu menyaring kandidat, lalu menolong orang yang akan dipekerjakan untuk lingkungan mereka. Dan tipe keputusan yang harus dibuat di sini, proyek untuk kebutuhan personal akan datang, dan bagaimana mengantisipasi apa yang dibutuhkan dengan memutuskan posisi yang diisi dan bagaimana di sini proses untuk merekrut karyawan atau mempromosikan karyawan dan memilih antara merekrut atau menyaring daripada beberapa karyawan yang telah melamar pekerjaan atau calon karyawan yang sebelumnya melamar pekerjaan. Di sini informasi yang diperlukan berarti tenaga kerja yang diperlukan di masa akan datang, deskripsi kerjanya, proses keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan, sumber kandidat daripada potensi pekerjaan, penempatannya seperti apa, dan aturan pemerintah. Lalu manajer personal operation development di sini membantu daripada manajer-manajer ini untuk menunjukkan kinerja karyawannya dengan bekerjasama dengan lini manajer untuk menentukan daripada reward untuk kinerja yang baik dan membantu lini manajer untuk menyajikan training dan tindakan disiplin untuk yang kinerjanya yang di bawah standar. Tipe daripada keputusan di sini memilih training dan employees juga artinya memilih training pengembangan karyawan, mendeterminasi metode menentukan metode yang untuk karir karyawan. Sedangkan informasi yang diperlukan adalah data kinerja karyawan, pengalaman karyawan, statistik ekonomi daripada kondisi
secara umum untuk karyawan, supply and demand daripada kandidat pekerja, lalu level gaji, dan lainnya. HR Self-Service System ini sebagai bagian dari teknologi trends and development. Artinya di sini tren teknologi dan pengembangan dipergunakan secara optimize untuk bagian HR manajemen terkait dengan financial accounting, logistik, sales and distribution, dan workflow module ya dengan web-based collaboration. Implementasi untuk HR manajemen itu tadi yang berkaitan dengan teknologi dari proses inputnya adalah berkaitan dengan pemilihan karyawan, evaluasi karyawan, dan memberhentikan karyawan. Untuk menyeleksi karyawan ini ada dua cara, yaitu dari bagian departemental manager menginisiasi proses yang diperlukan untuk merekrut karyawan. Yang kedua juga proses seleksi bisa juga dimulai secara sistem by otomatis. Lalu yang kedua untuk evaluasi employees ini juga berkaitan dengan aktivitas departemental manager dan supervisor umumnya menginisiasi evaluasi atau perubahan lain yang berakibat bagi karyawan. Manajer personal appraiser dan development biasanya menyetujui atau mengapprove untuk review dan implementasi beberapa perubahan. Lalu untuk proses terminasi daripada karyawan berkaitan dengan beberapa hal di sini. Yang ada dua hal, yaitu secara protokol, departemental manager dan supervisor harus mengambil keputusan sulit akibat pemberhentian karyawan. Lalu jika pemberhentian diperlukan, maksudnya perusahaan dapat merubah proses inisiasi dengan merubah status karyawan dari karyawan sekarang ke karyawan yang diberhentikan. Implementasi the HRM proses ini juga dari processing logic, processing output, ya hire, feedback, dan terminasi ya. Untuk HR Management Flowchart, contohnya di sini, dari berbagai departemen dimulai menginput HR data, diterima oleh bagian komputer, save HR, input route, dan approval. Ini record departemen approval, bentuknya kotak karena otomatisasi, lalu update, ya. Lalu di sini various screen needs, request, supervisor review. Ini tampil di screen employee request ini ke Human Resource Department. Ini masuk ke Enterprise Database, di approval HR input dan request. Lalu di-update oleh bagian komputer, employee payroll master data, dan menyiapkan dokumen, screen, dan report. Lalu various HR screen, di sini ke various departemen juga, jadi ini selalu ditampilkan. Dan jika ada pemberhentian karyawan, di sini
ada employment letter dan dismissal letter diberikan ya, seperti ini. Jadi semua informasi bisa ditampilkan di screen layar komputer. Jadi informasi database yang diperlukan oleh bagian HRM ini, Employee Payroll Master Data, Labor Force Planning Data juga berkaitan dengan permintaan staffing, permintaan keahlian, dan data turnover, dan data persediaan daripada keahlian masing-masing karyawan. Sedangkan untuk yang membantu bagian payroll process di sini adalah bagian finance. Biasanya di sini bagian payroll umumnya di bawah daripada bagian pengawasan. Ini dengan partisipasi treasurer yang mendistribusikan pay check. Jadi pengawasan dibagi VIP finance, treasury, kontrol, dan internal audit. Jadi vice president keuangan, cash manager, kasir, billing supervisor di bawahnya ada selain itu ada account receivable supervisor, payroll supervisor, dan account payable supervisor dan general ledger supervisor. Untuk payroll process context diagram di sini, proses intinya adalah proses penggajian payroll. Itu berkaitan dengan employee dan various departmental managers dan supervisor. Lalu pihak yang membayarkan bank, tapi pencatatan original ledger process, ada bagian asuransi dan government agencies. Ini konteks diagram dalam konteks yang lengkap, karena semua bagian terkait ini dalam bentuk kotak ya. Bagian terkait dengan proses pembayaran secara inti yang di luar perusahaan juga, yaitu bank, insurance, dan government. Ini dokumen-dokumennya, dokumen pajak untuk government agency, untuk insurance ini payroll contribution notice-nya, lalu untuk bank, payroll transfer check dan tax deposit, karena tax bisa dibayarkan lewat bank. General ledger process itu GL tax deposit update, GL employee tax accrual update, dan GL laporan distribution update, dan GL disbursement future update. Sedangkan untuk departmental manager and supervisor itu attendance time record dan job time recordnya. Untuk yang dibayarkan pada saat pembayaran pada employee di sini jadi ada employee paycheck, way to form, dan benefit report. Sedangkan untuk government agency di sini juga harus ada input informasi tax rate yang terkini. Untuk payroll proses level 0 di sini, satu adalah menunjukkan data maintenance atau performance data maintenance. Yang kedua, merekonsiliasi jam kerja, mendistribusikan labor cost-nya, lalu membayar pada karyawan, lalu mengakru employer tax,
accrual tax, menyiapkan tax deposit, menyiapkan payroll tax reports. Dan ini dokumen-dokumennya. Dari government agency ada current tax rates-nya. Dan sebagainya. Ini Anda dapat melihatnya. Dan ini adalah payroll process flowchart. Ini dari various departemen, dimulai meng-enter pendas dan job time data, lalu dikirimkan menjadi record attendance job time, record time management system data, database, memprepare base total dan download data, lalu dikirimkan ke enterprise database, di-approve ya ke account payable department dan sebagainya. Jadi ini yang berkaitan electronic time management system, computer, account payable data, account payable department, cashier, dan general ledger department. Ini dengan alur dokumen dan proses informasinya sebagai berikut. Ada beberapa daripada potensi fraud dalam penggajian. Yang pertama adalah ghost employees, artinya karyawan itu tidak ada, tapi ada isu pembayaran uang pada karyawan tersebut berupa pembayaran gaji. Yang kedua adalah karyawan melebihkan daripada jam kerja yang seharusnya, padahal dia 10 jam, dia bilang 14 jam misalnya. Lalu daripada skema komisi dengan menyimpan komisi yang salah pada karena kesalahan penjualan atau menggunakan rate komisi yang salah. Lalu skema yang worker complaint di sini, jadi artinya ada kompensasi yang palsu yang dia terima. Ini ada beberapa kesalahan yang dapat di reimbursement, claiming daripada biaya personal, lalu ada peningkatan daripada biaya. Yang kedua, karena mensubmit biaya yang salah sehingga karyawan rugi, atau mensubmit biaya yang sama beberapa kali.
Dan ini adalah contoh payroll control matrix yang dilakukan oleh auditor. Rekomendasi daripada perencanaan pengawasannya. Contoh saat ini seperti ini, kolom sebelah kiri, ini sasaran kontrolnya untuk proses operasi, ini sasaran kontrol untuk proses informasi. Untuk operasi ini memastikan efektivitas daripada operasi, efisiensi, dan keamanan. Ya, keamanan ini kita lihat independent paycheck distribution yang utama dengan P8, mengapprove juga, lalu mengapprove payroll transfer check, dan mengapprove payroll transfer check. Sedangkan untuk control goal yang berkaitan dengan proses informasi ini daripada memastikan input data itu sesuai dengan waktunya ya. Ini yang di checklist. Dan untuk karyawan, payroll master data memastikan juga jadi master data ini sudah sesuai ya, ini dengan checklist seperti ini. Jadi ada computer agreement-nya, lalu ada akumulasi payroll menggunakan payroll clearing account. Dan missing control ini di bagian berikutnya, jadi dipastikan data tidak ada yang hilang ya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan untuk tugas ada di Google Classroom, yaitu menjawab pertanyaan di assignment quiz, dan tugas assignment lainnya adalah secara kelompok, yaitu membuat dari DFD dan flowchart ya, DFD yang logik untuk yang diusulkan dari sistem yang supermarket yang ada yang saya jelaskan tadi di awal, dan untuk membuat flowchart-nya dari sistem yang diusulkan, dan beserta DFD logiknya.